Baik, selamat malam. Perkenalkan nama saya Muhammad Aswad Faris. Dan pada kesempatan ini saya akan sedikit menceritakan dan menjelaskan soal paper saya yang berjudul Broad Flare, ASR Algorithm for Radiation Aware Satellite Trajectory Planning. Baik, kita semua tahu pada zaman sekarang manusia selalu dipenuhi dengan curiosity atau keinginan untuk tahu lebih, terutama tentang hal-hal yang belum dijelajah. Dan pada saat sekarang, seluruh dunia sedang gencar-gencarnya melakukan eksplorasi terhadap kehidupan di luar angkasa. Dan banyak dari penelitian atau research yang dilakukan di luar sana, di luar angkasa sana, itu menggunakan pesawat-pesawat antariksa dan juga satelit. Nah, pada kenyataannya, satelit-satelit yang digunakan di luar angkasa itu terancam oleh sebuah radiasi sinar matahari, atau yang biasa dikenal sebagai Solar Energetic Particle Event atau SEP event. Salah satu kejadian paling ekstrim yang pernah tercatat itu ada pada 2 dekade terakhir, tepatnya pada 6 September 2017, di mana sebuah flare kelas X,9,3 memicu lonjakan flux proton hingga lebih dari 500 PFU pada energi data 10 MeV. Dan radiasi sebesar ini bisa secara permanen merusak komponen elektronik di dalam sebuah satelit. Nah, dalam menangani atau menanggulangi hal ini, pada saat ini NASA itu melakukan respon yang bersifat reaktif, di mana berdasarkan ambang batas atau threshold yang ditetapkan dari NOAA, begitu flux proton mendekati 10 PFU, maka satelit akan langsung ditahan manuvernya, berhenti sampai pada radiasi ini berakhir. Dan masalahnya, pendekatan ini memperlakukan sinyal atau energi radiasi itu sebagai sebuah kondisi atau flag biner, aman atau tidak aman atau berbahaya, tanpa mempertimbangkan gradien intensitas radiasi yang sebenarnya bervariasi di dalam area yang dianggap sebagai aman itu. Nah, dari sini saya menemukan sebuah paper tentang pemodelan 3 dimensi dengan menggunakan A-star untuk menemukan sebuah rute di dalam lingkungan yang penuh dengan radiasi. Walaupun di sini domainnya itu di nuklir, radiasi nuklir, saya kira bisa juga dimanfaatkan sebagai sebuah pendekatan untuk masalah yang kita bicarakan sekarang. Nah, oleh karena itu, paper ini mencoba mengusulkan pendekatan A-star sebagai solusi akan permasalahan ini, di mana A-star akan memperlakukan sinyal exposure radiasi itu sebagai sebuah nilai kontinu daripada sebuah flag yang binary. Nah, di sini A-star menggunakan cost function berbasis exposure tadi dengan Gn-nya itu berupa nilai radiasinya, dan juga Hn itu adalah estimasi sisa jarak ketujuan dikalikan biaya sel termurah di seluruh grid. Dan karena tidak ada jalur yang lebih murah daripada kita menempuh jarak terpendek dengan biaya yang paling murah, maka pada permasalahan ini A-star jamin admissible dan pasti menemukan jalur yang paling optimal. Dan sebagai pembanding, saya juga membangun pendekatan batas NASA dengan BFS yang melewati sel-sel di bawah 10 PFU tanpa optimasi biaya. Untuk datasetnya itu sendiri, di sini saya menggunakan dataset dari OmniWeb-nya NASA, yang dataset ini berisikan informasi mengenai channel proton di atas 10 MeV dalam resolusi 1 jam, di mana data ini berbentuk sebuah deret waktu dari jam ke jam, dan deret waktu ini saya modelkan dan saya rekonstruksi menjadi sebuah grid berukuran 50x50, di mana setiap kolom itu merepresentasikan blok waktu dan setiap baris itu merepresentasikan posisi di dalam blok tersebut. Dan di mana di sini saya mengujinya
dalam tiga skenario. Skenario pertama itu adalah quiet sun, di mana aktivitas matahari itu cenderung rendah, lalu moderate activity, di mana aktivitas matahari cenderung normal. Oh iya, quiet sun terjadi pada Januari 2017 dan moderate activity diambil pada Mei sampai Juni 2017. Dan skenario terakhir itu pada SAP event pada September 2017 dengan masing-masing 3 titik awal dan tujuan yang berbeda. Untuk hasilnya sendiri cukup jelas pada kondisi quiet sun ataupun moderate activity, baik A-star maupun baseline-nya NASA itu menemukan jalur, namun A-star secara konsisten selalu menemukan total exposure, punya total exposure radiasi yang lebih rendah, juga mengeksplorasi node yang jauh lebih sedikit. Nah, tapi perbedaan paling signifikannya terlihat pada SAP event, di mana karena hampir 98% dari grid itu berada di atas di ambang batas 10 PFU, baseline NASA ini sama sekali tidak menemukan jalur yang aman untuk dilewati. Sedangkan A-star tetap berhasil menemukan jalur dengan menyusuri flux rendah, karena A-star memperlakukan radiasi sebagai biaya yang kontinu. Kesimpulannya, mengubah perspektif kita terhadap radiasi dari sebuah kondisi yang biner menjadi sebuah cost yang kontinu, itu memungkinkan kita untuk menemukan sebuah rute di kondisi yang terbilang ekstrim. Meski begitu, penelitian ini masih memiliki beberapa batasan, yaitu grid yang digunakan masih berupa representasi 2 dimensi, bukan mechanical orbit 3 dimensi yang sebenarnya. Lalu baseline NASA yang saya bangun juga merupakan sebuah simulasi sederhana dari threshold operasional, bukan sebuah keputusan SRAC yang sesungguhnya. Dan untuk pengembangan ke depan, framework ini bisa diperluas ke ruang 3 dimensi menggunakan data flux real time untuk replanning secara dinamis serta divalidasi terhadap log manuver satelit yang pernah terjadi pada SAP event di 6 September 2017 lalu. Mungkin itu saja dari saya. Sekian dan terima kasih.